firman. Tapi boleh tahu nggak, mana yang membuat Anda bahagia? Sebagai istri Gus Dur sekarang atau sebagai istri Gus Dur ketika menjadi presiden? Sebagai istri Gus Dur, baik sebagai presiden, sebagai orang biasa, sebagai kiai, atau sebagai apapun, saya akan tetap bahagia di sampingnya. Saya baca di biografi Gus Dur ini, dulu Anda ini cantik dan diperebutkan. Sekarang sih masih cantik juga. Tapi dulu Anda cantik dan diperebutkan oleh banyak pemuda. Tapi yang tidak terungkap di sini, mengapa Anda mau kawin sama Gus Dur? Karena itu adalah kehendak Allah. Yakin? Saya yakin. Nah, banyak yang tidak paham pada semua tindak atau banyak tindakan Gus Dur, langkah-langkah Gus Dur yang dibilang jurus dewa mabok gitu Gus Dur. Tapi Yeni kelihatannya bisa memahami Gus Dur. Kira-kira bagaimana kita bisa memahami seorang Gus Dur? Atau kita bisa menerima Gus Dur apa adanya, bagaimana caranya, Yen? Yang dikatakan oleh beberapa orang tadi yang diwawancara bahwa Gus Dur itu ahead of his time, sangat jauh melampaui zamannya. Jadi kalau ada seorang kiai dari Pandeglang mengatakan dengan sangat sederhana bahwa Gus Dur ini ibaratnya kepala lokomotif kereta Jepang yang sangat supersonik itu, sementara gerbongnya ini gerbong ya kereta kita sekarang gaya baru ekspres atau gaya baru malam atau apalah. Jadi terseok-seok nggak bisa mengikuti. Tapi satu hal bahwa Gus Dur ini selalu mendasari tindakannya kepada beberapa hal yang sebetulnya sangat simpel. Keinginan beliau adalah menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi. Jadi seperti dikatakan tadi misalnya PKI dan lain sebagainya, itu hanyalah upaya, sedikit upaya bagaimana terjadi rekonsiliasi di antara sesama anak bangsa di Indonesia ini. Itu, jadi sebetulnya tidak ada kontroversinya kalau kita bisa memahami dari gambaran besar seperti itu. Nah, pada saat Gus Dur rajin mengkritik SBY waktu itu, Anda justru masuk menjadi staf ahli presiden. Ya. Apakah Gus Dur tahu atau Anda diizinkan? Sangat tahu, dan saya diizinkan. Ya. Tidak ada masalah, itu urusan dia. Tapi kan ini jadi orang bingung ini lihat, loh itu anaknya ya biar Gus Dur. Bingung. Jadi Gus Dur tidak pernah ikut campur dalam kehidupan Anda? Tidak pernah. Gus Dur, ada satu misteri yang Anda harus ungkapkan pada kesempatan ini. Yaitu katanya kalau Gus Dur tidur, kita ngobrol, kita diskusi, Gus Dur bangun langsung nyambung. Apa betul itu, Gus? Saya dengarkan apa kata terakhir yang saya ingat ya. Nah, tentu mereka belum bicara jauh, dari situ-situ aja pasti. Jadi kalau itu saya, wah disangkanya saya denger lah. Nah, di sini ada Anita, salah satu putri dari 4 putri. Sayang Alisa yang paling tua nggak bisa hadir ya. Tapi ada 3 putri yang hadir di sini. Pertanyaannya sederhana aja, Anita. Bagaimana perasaan Anda jika membaca atau mendengar bahwa Gus Dur dihujat? Reaksi pertama seperti apa? Terutama ketika menjadi presiden. Itu berhubungan juga sebenarnya dengan satu yang saya kagumi dari Bapak dan saya belajar juga dari Bapak. Apa itu? Yaitu bahwa kita nggak perlu berpikir mengenai orang melihat kita seperti apa. Yang penting kita berusaha melakukan do the right thing. If we believe it as something's right, ya udah kita lakukan itu gitu. Jadi kalau misalnya Bapak dihujat sana sini, saya ngerasanya cuman pasti Bapak punya alasan untuk itu, untuk melakukan apa yang Bapak lakukan, punya alasan kenapa Bapak mengatakan apa yang Bapak katakan, dan itu cukup untuk buat pegangan buat saya untuk mensupport Bapak. Itu. Menarik sekali. Sekarang giliran Inaya. Inaya, enak mana jadi anaknya Gus Dur yang sekarang atau anak presiden? Yang pasti jadi anaknya Gus Dur dalam berbagai kondisi, mau jadi presiden, nggak jadi presiden, mau jadi ketua PBNU, selalu bahagia jadi anaknya Gus Dur, apapun itu. Ibu Sinta, sebenarnya siapa yang lebih ganteng di antara ini? Gus Dur. Mudah-mudahan ada arti yang bisa Anda petik dari semua pembicaraan dan wawancara ini. Sampai jumpa.